Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kecepatan dan pertahanan yang kuat dari sayap dewa mampu bersaing dengan kedua keabadian kaisar untuk waktu setengah batang dupa. Setelah setengah batang dupa berlalu, kecepatan Xiaoyan mulai melambat. Dan selama sebatang dupa ini, dua sosok itu masih tidak bisa melukai Xiaoyan. Dengan kata lain, dua keabadian kaisar sebenarnya tidak bisa membunuh satu orang di tingkat Dewa Dou. Jika hal ini menyebar di seluruh dunia, mungkin kuil pemburu dewa benar-benar menjadi bahan ejekan. Pada saat ini, kedua sosok itu terengah-engah sambil menatap Xiaoyan. Adapun Xiaoyan, dia juga mencapai batasnya. Kekuatan jiwanya hanya bisa mempertahankan sayap dewa selama setengah batang dupa. Di sisi lain, sosok Sanzen yang melihat pertarungan ini di kejauhan juga mendengus dingin. Kamu memang pandai berlari seperti rubah, tapi dari kelihatannya kamu sudah mencapai batasnya, ucap Sanzen. Suara itu terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum lalu mengangkat kepalanya ke arah Sanzen. Apakah ini sebuah ujian? Hahaha, lelucon. Bahkan jika kamu bergabung untuk menyerangku bersama-sama, kamu mungkin tidak dapat melukaiku, ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Setelah kata-kata itu jatuh, avatar pemakan jiwa muncul di belakang Xiaoyan. Saat berikutnya, avatar pemakan jiwa terintegrasi dengan tubuh asli Xiaoyan. Kedua sosok yang berada di kejauhan mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan Xiaoyan. Menurut mereka, Xiaoyan sudah mencapai batas kekuatannya, sehingga mereka berpikir dapat membunuh Xiaoyan dalam satu gerakan. Saat mereka mendekat, sayap dewa hitam di belakang Xiaoyan memadat kembali, dan kecepatannya yang luar biasa tiba-tiba meningkat secara dramatis. Tapi kali ini Xiaoyan tidak lagi menghindar. Sebaliknya dia langsung menyapu ke arah mereka berdua. Ketika kedua sosok itu melihat ini, mereka menyadari ada yang tidak beres dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan. Mereka hanya merasa bahwa seluruh kepala mereka tenggelam dan jiwa mereka tiba-tiba terkena dampak yang kuat. Dalam sekejap, 7 lubang dari dua sosok itu mengeluarkan darah. Ini adalah kekuatan domain yin yang dihasilkan oleh 100.000 jiwa. Kekuatannya tidak dapat dilawan oleh keabadian kaisar langkah pertama. Mata keduanya tiba-tiba menjadi kosong dan seluruh tubuh mereka bergetar hebat. Sosok Xiaoyan sudah datang. Penguasa Xuan di tangannya mendarat di atas kepala mereka berdua. Tidak hanya itu, sementara mereka terpental ke belakang, sosok Xiaoyan langsung melesat mengejar. Dalam prosesnya nyala api membungkus lengan Xiaoyan, dan dengan dentuman keras terlihat tinju ganda Xiaoyan menusuk jantung keduanya. Bajingan, kamu sungguh berani, teriak Sanzen. Melihat bahwa Xiaoyan telah mengalahkan keduanya dengan cara yang tak terbayangkan, Sanzen segera berdiri dari binatang terbang. Hampir bersamaan dengan suara Sanzen keluar, Xiaoyan meremas dan meledakkan dua jantung emas di tangannya tanpa ragu. Xiaoyan tidak memperdulikan ancaman Sanzen. Dia mengeluarkan botol giok yang berisi esensi darah keabadian sebelumnya, lalu menggabungkan 2 tetes darah keabadian ke dalam botol giok tersebut. Mencari kematian, teriak Sanzen dengan marah. Kedua keabadian yang kehilangan jantung mereka segera memuntahkan seteguk darah. Aura keabadian mereka langsung hilang dan kekuatan mereka anjlok ke ranah Dewa Dou. Pada saat ini, sosok Sanzen bergegas keluar secara langsung. Paksaan yang kuat dari keabadian kaisar langkah ketiga menyelimuti tubuh Xiaoyan. Di sisi lain, meskipun Xiaoyan sedikit tenggelam, tetapi wajahnya masih tampak tenang. Dengan adanya kekuatan avatar pemakan jiwa, paksaan yang dikeluarkan oleh Sanzen tidak cukup membuatnya tidak bisa bergerak. Sosok Sanzen bergegas menuju Xiaoyan dengan niat membunuh. Energi keabadian melonjak keluar membungkus kelima jarinya. Begitu tinjunya terbanting ke depan, energi keabadian itu membentuk pukulan dengan kekuatan penghancur. Namun Sanzen tampaknya telah lupa bahwa kuil berburu dewa ingin menangkap Xiaoyan hidup-hidup. Ini karena dengan serangannya itu cukup untuk membunuh Rana Dewa Dou hanya dalam satu pukulan.
Saat pukulan itu meledak ke arah Shoyan, sayap dewa berwarna hitam membungkus tubuhnya. Dan sayap dewa benar-benar memblokir tinju Sanzen. Tetapi sosok Shoyan masih merasakan dampak besar dan tubuhnya terpental sejauh ratusan meter. Bahkan sayap dewa juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan setelah menerima pukulan Sanzen. Jadi begitukah caramu membunuh orang-orang dari kuil pemburu dewaku? Kamu memang memiliki banyak metode, tetapi di mataku itu tidak berarti apa-apa, ucap Sanzen sambil menatap Shoyan yang terhuyung-huyung mundur. Sanzen berdiri di udara. Dia berpikir bahwa dia telah menguji batas Shoyan dengan satu pukulan. Saat ini sayap dewa yang ada di punggung Shoyan perlahan-lahan menghilang. Sepertinya sayapmu diperoleh dari jurang kutub. Sangat disayangkan, teknologi Minghe kuno jatuh ke tangan orang yang salah. Oleh karena itu setelah aku menangkapmu, aku akan mengambilnya, ucap Sanzen mencibir. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Menggunakan kata-kata sebagai metode ujian adalah cara yang bodoh untuk melakukannya. Aku tidak tahu apakah itu karena kamu takut padaku, ucap Shoyan. Takut padamu? Hahaha. Hanya dewa belaka sebenarnya secara delusi ingin menyaingiku, ucap Sanzen sambil tertawa terbahak-bahak. Sungguh, kebetulan aku belum pernah membunuh orang kuat di ranah Kabaden Kaisar langkah ketiga. Sekarang tidak masalah untuk menjadikanmu sebagai orang pertama, ucap Shoyan mengangkat sudut mulutnya. Sanzen menyipitkan matanya. Semak tenang Shoyan semakin membuat Sanzen merasa tidak nyaman. Pendukungmu tidak lebih dari kelinci Bingyun. Bahkan jika ada kelinci Bingyun di sini, kamu masih harus kembali ke kuil pemburu dewa bersamaku hari ini. Jika kamu ikut denganku dengan patuh, kamu mungkin bisa menghindari pertarungan dan tidak perlu merasakan rasa sakit, ucap Sanzen. Meskipun Sanzen terlihat berhati-hati, tetapi dia sangat yakin bisa mengalahkan Shoyan. Namun saat Sanzen selesai berbicara, Shoyan menepuk labu dewa bermata 9 di tangannya. Senior gadis bayangan, aku membutuhkanmu untuk membantuku menutupi, ucap Shoyan. Begitu kata-kata itu jatuh, suara gadis bayangan masuk ke telinganya. Ya, ucap gadis bayangan. Gumpalan asap hitam yang tidak mencolok mengalir keluar dari labu dewa bermata 9. Gumpalan asap hitam ini sepertinya tidak dapat dilihat oleh siapapun. Lalu gumpalan asap menyelinap begitu saja ke dalam kegelapan. Pada saat yang sama, Shoyan menepuk tahanan roh di lengan jubahnya. Periksa sekeliling untuk melihat apakah ada formasi, ucap Shoyan. Saat ini Shoyan masih sangat khawatir. Itu karena dia pernah mendengar sebelumnya bahwa ada formasi penggeseran awan di kuil pemburu dewa. Dan Shoyan juga harus memberikan perhatian khusus pada formasi ini. Tahanan roh tidak menanggapi. Namun ketika telapak tangan Shoyan jatuh ke kepalanya dengan keras, tahanan roh tidak punya pilihan selain setuju dengan mulut menggerutu. Setelah membuat semua persiapan, Shoyan kembali memandang Sanzen. Mendengar apa yang diucapkan oleh Sanzen sebelumnya, Shoyan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, guntur void berwarna hitam berkedip-kedip di tubuhnya. Tidak perlu terlalu banyak omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah, ucap Shoyan mendengus dingin. Naga guntur 1000 ilusi, teriak Shoyan menuju kehampaan. Guntur hitam mengalir keluar, kemudian Doki Agung mengalir masuk. Saat berikutnya terdengar suara ledakan guntur yang menggelegar, seolah-olah ada makhluk besar sedang merobek kehampaan. Setelah itu, terlihat kepala naga besar menonjol keluar dari celah itu dengan auman yang keras. Ketika Sanzen melihat pemandangan di depannya, matanya dipenuhi keterkejutan. Namun dia dengan cepat mengembalikan ketenangannya dan menatap Shoyan dengan senyum dingin. Sedangkan sampah semacam ini tidak layak dipertontonkan, ucap Sanzen menganggap serangan di depannya bukanlah apa-apa. Setelah berbicara, Sanzen mengangkat tangannya. Segera kilatan cahaya biru memadat menjadi pedang panjang. Pedang Guan, hancurkan, teriak Sanzen. Dengan ayunan lengan kanannya, dia menebas naga guntur yang bersiul. Meledak, di bawah tebasan Sanzen, kepala naga guntur yang besar itu langsung terbelah.
Namun pada saat Sansen membelah kepalanya dengan keras, seluruh naga guntur meledak secara langsung. Dalam sekejap daerah sekitarnya tersapu oleh lautan guntur. Pada saat yang sama, ketika lautan guntur menyapu seperti gelombang, tiba-tiba saja sesosok melesat dari lautan guntur. Dan sosok itu merupakan Xiaoyan. Sayap dewa di belakangnya membuat kecepatan Xiaoyan melonjak. Di tangan kanannya terdapat pedang hitam yang dipenuhi dengan energi yin. Ini merupakan pedang pemakan jiwa yang digunakan oleh kaisar pemakan jiwa. Meskipun Xiaoyan hampir tidak bisa menggunakan pedang pemakan jiwa, tetapi pedang ini mengandung energi yin dari ribuan jiwa. Selain dapat memotong tubuh seseorang, itu juga dapat memotong jiwanya. Xiaoyan mengangkat tangannya, lalu mengayunkan pedang pemakan jiwa. Energi hitam yang mengerikan tersapu lurus ke arah Sansen. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Sansen berubah. Ini adalah, bukankah itu pedang milik kaisar pemakan jiwa di Jurang Kutub? Ucap terkejut Sansen. Setelah berbicara, Sansen segera menebaskan pedang guan di tangannya. Kemudian energi pedang juga tersapu lurus ke arah serangan Xiaoyan. Serangan yang kuat dari keduanya bertabrakan pada saat ini. Selain Xiaoyan menggunakan kekuatan sendiri, hal yang paling kuat adalah energi yin yang berasal dari kaisar pemakan jiwa. Hanya kekuatan seperti inilah yang dapat bersaing melawan Sansen di tingkat keabadian kaisar langkah ketiga. Setelah keduanya melakukan pertempuran sengit, mereka mengalami kebuntuan singkat. Sansen menebaskan pedang guan beberapa kali untuk membubarkan energi hitam yang dimiliki Xiaoyan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mendapatkan kekuatan kaisar pemakan jiwa, tetapi jika kamu hanya mengandalkan ini saja, kurasa itu tidak cukup bagimu untuk menandingiku, ucap Sansen. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Sansen melompat tinggi ke udara. Energi keabadian melonjak keluar, lalu menyelimuti pedang di tangannya. Pada saat ini, rasa krisis yang kuat dirasakan oleh Xiaoyan. Tebasan guan pemecah langit, teriak Sansen. Dengan posturnya yang kuat, dia mengangkat pedang besar tinggi-tinggi dan membantingnya ke arah Xiaoyan. Sebelum pedang guan jatuh, seluruh kehampaan sudah mulai bergetar dan melonjak seperti gelombang air. Tiba-tiba kekuatan ganas yang tak tertandingi menyebar dengan cepat. Pedang guan jatuh dengan kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini tatapan Xiaoyan menjadi sangat serius. Jelas dia tidak berani mengabaikan serangan ini. Segera energi yin yang mengandung kekuatan jutaan jiwa juga terkondensasi ke dalam pedang pelahap jiwa. Menghadapi tebasan mengejutkan dari Sansen, pedang pelahap jiwa juga melakukan bagiannya. Keduanya langsung menabrak satu sama lain. Di bawah konfrontasi ini, sosok Sansen tidak berniat berhenti, tetapi sekali lagi mengeluarkan serangan kuat dengan kecepatan tercepat. Ekspresi wajah Xiaoyan berubah. Kekuatan di tingkat keabadian kaisar langkah ketiga membuat kulit kepalanya mati rasa. Tepat ketika Xiaoyan bersiap menggunakan sayap dewa untuk menghindar, tiba-tiba saja Sansen mengelurkan telapak tangannya pada saat ini. Seberkas cahaya mengembun di telapak tangannya, yang tampak seperti semacam pengekangan yang kuat. Segel dewa mengikat, teriak Sansen. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba tertahan. Dalam pertempuran setingkat ini, sekecil apapun pemberhentian itu pasti akan berakibat fatal. Senyum dingin melintas di wajah Sansen ketika melihat Xiaoyan tertekan. Sosoknya langsung bergegas ke arah Xiaoyan untuk memenggal kepalanya. Aku sudah memperingatmu, tapi kamu terlalu arogan untuk menantangku. Jadi jangan salahkan aku jika kamu harus terkubur di sini hari ini, ucap Sansen. Pedang guan yang terbungkus oleh kekuatan penghancur menabrak kepala Xiaoyan. Ketika suara gemuruh yang keras menyebar, Sansen bisa merasakan bahwa pedang guan telah menebas daging Xiaoyan. Tapi pada saat kekuatan sapuannya berangsur-angsur menghilang, mata dingin Sansen tiba-tiba melebar. Bagaimana ini mungkin? Teriak Sansen. Ekspresi Sansen saat ini lebih terkejut daripada melihat hantu. Sebagai langkah ketiga dari keabadian kaisar, dia tidak pernah terkejut seperti ini. Pemandangan di depannya membuat Sansen tidak bisa mempercayainya. Di bawah serangan yang dahsyat itu, dia merasakan telah memotongnya. Tetapi adegan di depannya ini mungkin dia tidak akan melupakannya selama ratusan tahun.
Saat ini Sansen melihat bahwa Xiaoyan mengulurkan satu telapak tangannya untuk menghentikan serangannya. Bahkan hanya satu telapak tangan untuk menangkap pedang guannya. Xiaoyan yang menahan serangan itu memandang Sansen dengan wajah acuh tak acuh. "Sepertinya kamu berhasil mendorongku ke titik ini," ucap Xiaoyan. Sansen tampak ketakutan saat ini. Kemudian dia berusaha keras untuk menarik pedang guan dengan seluruh kekuatannya. Wajah Sansen menjadi semakin jelek ketika Xiaoyan meremas kuat pedang guannya. Dia mencoba menarik sekuat tenaga, tetapi pedang guan sama sekali tidak bergerak. "Karena kamu sudah memberikan pedang ini, maka kamu tidak bisa mengambilnya kembali," ucap Xiaoyan. Saat ini ada 3 segel bintang yang berkedip di antara alis Xiaoyan. Jelas pada saat-saat terakhir itu, tubuh aslinya telah bergabung dengan avatar Yuan Shen. Sehingga Xiaoyan bisa menangkap serangan menakutkan Sansen dengan satu tangan. Untuk saat ini Sansen melepaskan tangan yang memegang pedang guan dan menembak mundur dengan kecepatan tinggi. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia tidak lagi memiliki keberanian melawan Xiaoyan. "Terima kasih atas hadiah besar ini," ucap Xiaoyan memasukkan pedang guan ke dalam cincin penyimpanannya. "Tapi aku hampir saja terbunuh olehmu. Dan kamu tidak diizinkan pergi begitu saja," ucap Xiaoyan lagi. Setelah mengatakan itu, energi darah yang sangat tirani terpancar dari tubuhnya. "Aura ini, dia sebenarnya keabadian Risik," ucap terkejut Sansen. Dalam sekejap wajahnya menjadi pucat. Sebelumnya dia telah menerima beberapa berita bahwa ada pria kuat dengan tubuh keabadian fisik di sisi Xiaoyan. Tapi apa yang tidak diharapkan Sansen adalah tubuh keabadian fisik itu sebenarnya merupakan Xiaoyan sendiri. Sebelumnya dia sudah memastikan bahwa kekuatan Xiaoyan hanyalah Dewa Dou dan tidak mungkin salah. Tapi sekarang aura yang terpancar dari tubuh Xiaoyan hanya bisa digambarkan sebagai monster kuat. Informasinya salah. Bukankah mereka mengatakan bahwa tubuh keabadian hanya sebanding dengan langkah kedua dari keabadian Kaisar? Mengapa itu jauh lebih kuat dari apa yang dikabarkan? Sial, ucap Sansen, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Dia dipenuhi kepanikan saat ini. "Ada apa dengan ekspresimu? Bukankah kamu tadi seperti orang gila untuk menangkapku? Sekarang mungkinkah kamu ingin lari ketika kamu tidak bisa mengalahkanku?" ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Tetesan keringat dingin membanjiri dahi Sansen. Dia berpikir keras di benaknya. Berpikir metode apa yang akan digunakan selanjutnya untuk lolos dari tempat ini. Sansen terus bergerak mundur. Tapi di mata Xiaoyan kecepatan Sansen terlalu lambat. Sayap dewa di punggungnya mengepak. Saat berikutnya sosoknya menyapu ke arah Sansen seperti kilat. Dalam sekejap, sosok Xiaoyan melintas di atas kepala Sansen. Tanpa menggunakan gerakan yang mewah, Xiaoyan hanya meninju Sansen dari udara. Saat kepalan tangan Xiaoyan terulur, dapat dilihat bahwa seluruh kehampaan terguncang karena dampaknya. Angin ganas yang membawa kekuatan penghancur itu turun seperti meteor ke arah Sansen. Wajah Sansen tiba-tiba tenggelam. Cahaya di tangannya berkedip dan banyak runa misterius berwarna biru muncul. Dengan masuknya kekuatan Sansen, runa itu menggeliat di udara kemudian berubah menjadi perisai besar. Kekuatan yang meledak dari kepalan tangan Xiaoyan tiba-tiba mendarat di perisai besar. Namun pukulan yang tampak biasa ini sebenarnya mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim. Hanya dalam sekejap mata, perisai besar dipadatkan oleh runa misterius runtuh dengan kecepatan tercepat. Kekuatan tinju Xiaoyan melampaui imajinasi Sansen. Suara dentuman dahsyat terdengar dan kekuatan penghancur menghantam dada Sansen. Di bawah pukulan Xiaoyan yang dahsyat ini, tubuh Sansen terjatuh. Seteguk darah besar yang bercampur dengan organ dalam menyembur keluar. Setelah terjatuh ratusan kaki dari udara, dia nyaris tidak bisa menstabilkan sosoknya. Hanya satu pukulan membuat Sansen sangat menyedihkan. Dia bahkan sudah tidak bisa memiliki kekuatan untuk melawan. Cedera internal Sansen yang disebabkan oleh pukulan Xiaoyan cukup parah. Namun beberapa tulang rusuk yang patah di dadanya pulih dengan beberapa tarikan napas. Sansen menatap Xiaoyan dengan mata suram. Informasinya benar-benar salah. Bajingan, dengan tubuh abadi yang begitu kuat ini, belum lagi keabadian Kaisar di langkah ketiga.
Bahkan jika itu di langkah keempat, tidak mungkin menjadi lawannya. Gumam Sansen menggertakkan giginya. Ada kemungkinan bahwa informasinya benar. Aku hanya menjadi kuat karena keberuntungan. Mungkin itu tidak bertahan lama sebelum menghilang. Ucap Xiaoyan tidak lupa untuk bermain-main. Berhenti berpura-pura. Katakan padaku, bagaimana kekuatanmu bisa meroket begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Berita ini sangat jelas bahwa hanya ada keabadian kaisar langkah kedua di sisimu. Ucap Sanzen. Lupakan saja. Aku terlalu malas untuk menjelaskannya. Kamu seharusnya sudah berhasil mengulur waktu. Jadi aku menyarankanmu agar menggunakannya sekarang. Jika tidak, kamu tidak mungkin memiliki kesempatan untuk melakukannya. Ucap Xiaoyan. Mendengar ini Sansen memandang Xiaoyan dengan terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa Xiaoyan tidak menyadarinya. Namun tanpa diduga bahwa Xiaoyan sudah mengetahui niatnya secara jelas. Formasi susunan menggeser awan. Teriak Sansen. Sansen tidak menyembunyikannya lagi dan dia berteriak dengan keras. Pada saat ini di dalam kehampaan terlihat sebuah formasi muncul dari udara tipis. Lalu formasi itu bertransformasi seperti mata dan mengunci Xiaoyan. Formasi mata langit, teriak Sansen. Cahaya mengalir di tangan Sansen. Kekuatan misterius yang menggerakkan formasi jelas tidak hanya dikendalikan olehnya, tetapi ratusan orang lainnya dari kuil pemburu dewa juga melakukan tindakan yang sama dengan Sansen. Beruntung aku telah menyiapkan formasi ini dari awal. Kalau tidak, aku khawatir aku akan benar-benar mati di sini hari ini. Gumam Sansen. Sebelumnya Sansen tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan formasi ini untuk melawan Xiaoyan. Namun dia tidak berharap jika kekuatan Xiaoyan di luar imajinasinya. Pada saat ini di atas kehampaan, terlihat mata besar tiba-tiba menatap Xiaoyan. Saat mata besar mengunci ke arah Xiaoyan, rasa krisis yang kuat langsung menyelimutinya. Sungguh mengerikan. Gumam Wusan tidak bisa untuk tidak membuka mulutnya. Dia tidak bereaksi terhadap pertarungan singkat antara Xiaoyan dengan Sansen barusan. Hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan sudah memaksa Sansen untuk menggunakan formasi terkuat dari kuil pemburu dewa. Aku pernah melihat formasi ini sebelumnya. Semakin banyak pemburu dewa yang mendukung formasi ini, semakin kuat kekuatan formasinya. Sekarang ada 100 orang yang bertindak sebagai mata formasi. Bahkan jika tubuh senior Xiaoyan kuat, aku khawatir akan sulit untuk menahannya. Gumam Wusan mengencangkan kelima jarinya dan tidak bisa menahan rasa gugup untuk Xiaoyan. Formasi yang sangat kuat, gumam Xiaoyan. Hanya pada saat inilah Sansen bisa mencibir. Dia berkata, kamu bisa dianggap musuh yang istimewa. Teknik ini biasanya tidak mudah digunakan. Tetapi begitu digunakan, maka teknik ini akan langsung membunuhmu. Aku akui bahwa kamu sangat kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuat tubuh abadimu, hari ini di bawah formasi mata langit, kamu tidak akan bisa menghindari kematian. Teriak Sansen. Setelah kata-kata itu jatuh, segel tangan Sansen bergerak. Segera paksaan yang kuat menyelimuti Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.